Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ilai yaumil qiyamah. Pertama-tama, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Lalu tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Dalam melaksanakan ibadah puasa ini, ada beberapa perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan ibadah puasanya. Untuk sunnah adalah semua tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk menuju kesempurnaan puasa yang dilakukan sebagaimana petunjuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Antara lain adalah yang pertama, mengerjakan qiyamul lail di malam bulan Ramadan. Qiyamul lail yakni qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Sebagaimana dari hadis yang disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW menganjurkan qiyam atau sholat Ramadan pada mereka para sahabat tanpa perintah wajib. Beliau bersabda, barang siapa mengerjakan qiyam atau sholat Ramadan karena iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua yaitu mengakhirkan makan di waktu sahur. Sahur maksudnya yakni makan malam sebelum terbit fajar, di mana hukum sahur adalah sunnah. Waktunya dimulai dari jam 12 malam sampai batas terbitnya fajar subuh. Dalam waktu itu kita dianjurkan untuk melaksanakan sahur. Menurut hadis bahwa Rasulullah menganjurkan makan sahur menjelang atau mendekati fajar subuh. Sebagaimana dalam hadis yang disampaikan dari Abu Dzar, diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, umatku senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga yakni menyegerakan berbuka sebelum maghrib. Apabila sudah pasti waktu berbuka tiba dengan melihat matahari terbenam atau dengan melihat jadwal waktu yang lazim, maka dianjurkan untuk segera berbuka tanpa ditunda-tunda. Sebagaimana dalam hadis yang disampaikan dari Sahal bin Sa'ad, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang akan selalu baik sehat apabila menyegerakan berbuka. Hadis riwayat muttafaq alaih. Lalu yang keempat yakni berdoa ketika berbuka puasa, sebagaimana dengan doa yang ditutunkan yang menunjukkan kepada rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya doa zahabat dhama'u wa bataladil uruku wa sabatal ajaru insyaallah. Hal ini diterangkan dalam hadis berikut. Sebagaimana dalam hadis yang disampaikan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa ia berkata, apabila Rasulullah SAW berbuka, beliau berdoa, sahabat dhama'u wa bataladil uruku wa sabatal ajaru insyaallah. Hilanglah rasa haus dan basahlah urat-urat badan dan insyaallah mendapatkan pahala. Hadis riwayat Abu Daud.
Lalu yang kelima, memperbanyak sedekah dan mempelajari atau membaca Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, sedekah adalah pemberian harta yang kita miliki kepada sesama yang membutuhkan dengan niat menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukannya dalam hidupnya, terutama saat bulan puasa. Sebagaimana dalam satu hadis yang menyatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dermawan, dan beliau lebih sangat dermawan lagi jika di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ada pula kegiatan membaca Al-Quran ketika bulan puasa, di mana kegiatan ini biasa disebut dengan tadarus. Artinya, membaca dan memahami arti makna ayat-ayat suci Al-Quran. Hal ini bisa dilakukan secara bersamaan atau sendiri. Pada saat Ramadan, usahakan bisa menghatamkan sampai 3 kali berikut terjemahannya. Sewaktu membuka Al-Quran, hendaklah bersalawat 1 kali kepada Nabi, lalu berdoa, "Ya Allah, berilah aku ilmu Al-Quran sebagaimana Engkau telah memberikannya kepada hamba-hambamu yang mulia." Menjelang subuh sebaiknya bertakbir, bertahmid, dan bertasbih serta istighfar sebanyak mungkin. Jangan lupa sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini telah banyak kita jumpai dalam bulan Ramadan. Banyak orang yang tidak tidur malam, bahkan banyak orang yang tidak tidur malam dalam usaha tadarus Al-Quran ini. Dalam satu hadis menjelaskan bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat Ramadan, yakni Jibril selalu menemui Nabi SAW dalam setiap malam di bulan Ramadan untuk bertadarus Al-Quran bersama Nabi SAW dengan saling mengenal. Hadis riwayat Sahih. Lalu ada pula hadis dasar yang keduanya, yaitu sedekah dan membaca Al-Quran, yang disampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, apalagi pada bulan Ramadan. Ketika ditemui oleh malaikat Jibril pada setiap malam bulan Ramadan dan mengajaknya membaca dan mempelajari Al-Quran. Ketika ditemui Jibril, Rasulullah SAW adalah lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Lalu yang keenam ialah iktikaf. Iktikaf adalah diam atau duduk di dalam masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang hendak beriktikaf hendaklah membaca niat iktikaf serta suci dari hadas maupun najis. Hukum dari iktikaf adalah sunnah pada setiap waktu. Lebih utama lagi di bulan Ramadan, lebih-lebih tanggal 20 hingga akhir Ramadan. Rasulullah SAW sangat rajin beriktikaf di masjid, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW selalu beriktikaf pada 10 hari yang menghabiskan di bulan Ramadan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW selalu beriktikaf pada 10 hari yang penghabisan di bulan Ramadan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Atau dari hadis lain disampaikan dari Aisyah yang berkata Rasulullah SAW beriktikaf pada setiap bulan Ramadan selama 10 hari. Hadis riwayat muttafaq alaih. Adapun pada tahun wafatnya, beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari. Demikian podcast Ramadan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.